Pemirsa, sejumlah pemedak menyatakan apresiasinya terhadap penataan kawasan Pura Agung Besakih yang dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Pemedak sangat merasakan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan terhadap fasilitas yang disediakan. Dan berikut informasinya. Om Swastiastu. Ya, pemirsa Bali TV, hari ini saya berada di kawasan Pura Besakih serangkaian dengan acara Ide Betara Turun KB. Dan pada hari ini dengan tatanan baru dan gebrakan baru, inovasi terbaru yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, kita akan berbincang dan bertanya-tanya kepada beberapa pemedak atau pengunjung kawasan Pura Besakih yang pada hari ini tampil dengan serangkaian upacara Ide Betara Turun KB. Bagaimana dengan tatanan baru ini, bagaimana kenyamanan yang diperoleh, bagaimana kemudahan dan segala akses yang ada di Pura Besakih yang membedakan tatanan saat ini dengan sebelumnya dari Pura Besakih. Kita akan berbincang dengan beberapa pemedak hari ini. Om Swastiastu, Rahajeng Semong Bapak, nggih saking napi Bapak? Ya saking Sidemen. Saking Sidemen, nangkil ke Pura Besakih sareng sireuh. Dia serang wedan keluarga dan wedan juga tugas dari Orari. Oh, kenten. Baik Bapak. Nah, keterkaitan dengan penataan baru nih area parkir Pura Besakih yang lebih tertata, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah lebih terbantu, lebih nyamankah dari yang sebelumnya pernah ada di Pura Besakih? Silakan Bapak. Ya, kalau menurut yang pribadi tidak merasa terbantu karena lalu lintas lumayan lancar dan kantong-kantong parkir juga bisa diatur tidak seperti dulu. Dan kami sebagai pemedak lebih nyaman lah untuk menangkil ke pura sebenarnya. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh Bapak Koster, inovasi saat ini merasa Bapak dan keluarga merasa lebih nyaman dan lebih terbantu, seperti itu ya Pak ya? Iya, tidak pribadi sekeluarga dumun tidak merasa suksesnya sarang Pak Gubernur yang sekarang sebenarnya dengan fasilitas pudiki. Baik, tadi berarti area parkirnya nggak sesusah dulu berarti dapat Pak? Ya, sangat terbaru dan tidak susah dan lumayan kami menaruh mobil dengan gampang, tidak seperti dulu di jalan, di pinggir-pinggir jalan. Ya, seperti ini. Baik, terima kasih Bapak. Semoga lancar untuk nangkilnya hari ini bersama keluarga. Sehat selalu ya Bapak ya. Om Swastiastu Bapak, Rahajeng Semeng. Inggih, niki sepertinya Bapaknya salah satu dari pemedak yang tampil juga ke Pura Besakih untuk hari ini. Bapak tampilnya sareng sireuh? Ya, titiang rombongan dari Panjer yang kebetulan sekarang ikut ngayah ring sejeron penganyar yang diaturkan sekarang oleh Kota Denpasar. Oh baik, Bapak melihat tatanan baru Pura Besakih saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, apa yang bisa Bapak sampaikan atau bagaimana tanggapan Bapak melihat tatanan parkir yang lebih rapi, lebih nyaman saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Silakan Pak. Baik, kalau saya melihat sebagai salah satu kerama adat Bali, melihat penataan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sebagai bagian daripada kebijakan publik dalam penataan Pura Besakih, tentu saya sebagai warga, sebagai kerama sangat setuju sekali di mana penataan parkir dan penataan jalan, penataan warung termasuklah penataan kebersihan yang dilakukan dengan kebijakan peraturan Bapak Gubernur ini sangat setuju sekali. Tentu ini akan memberikan dampak pembelajaran kepada masyarakat itu agar mulai saat sekarang ini mulai tertib di dalam melaksanakan persembahyangan di Pura Besakih sebagai pura yang terbesar di Bali bahkan di Indonesia seperti itu. Sehingga demikian maka dalam kaitannya dengan penataan pura yang demikian baik ini untuk bisa kita jaga bersama kebersihannya, keteraturannya, dan keamanannya untuk menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, berarti apa yang dilakukan Bapak Gubernur Bali, Bapak Koster berarti membuat atau menjadi salah satu hal yang cukup membantu saat sekarang ini di Pura Besakih, seperti itu ya Pak ya? Iya, tentu sangat luar biasa kebijakan publik yang dilakukan oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster sekarang ini. Tentu ide gagasan yang telah direalisasikan dan kemarin kita melihat Bapak Presiden yang meresmikan penataan Pura Besakih ini merupakan momentum yang sangat luar biasa, sangat dapat dikatakan masyarakat Bali angkat jempol semua
untuk bisa dijaga kelanjutannya. Tentu harapan saya sebagai warga adalah mohon pengelolaan ke depan ini demikian penataannya demikian apik, demikian baik dengan segala fasilitasnya. Tentu diperlukan ada pengelolaan yang profesional juga, kaitannya dengan toilet, kaitannya dengan transportasi dan lain sebagainya. Itu memerlukan satu atensi yang luar biasa dengan mengajak stakeholder yang benar-benar bertanggung jawab atas kelangsungan dan kebersihan daripada Pura Besakih ini. Baik, matur sukses Bapak bersama keluarga besar di Panjer. Semoga lancar rangkilnya untuk hari ini dan terima kasih Bapak sudah bersama kami. Om Santi, Om. Semua. Ya, baik, saat ini saya sudah berada bersama salah satu pemedak yang juga tampil ke Pura Besakih. Bapak, halo, selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Selamat siang. Bapak tampil ke Pura Besakih bersama siapa, Pak? Saya bersama keluarga. Kebetulan ada orang tua, anak dan istri, serta ada ipar juga ikut. Mau tahu dari mana, Pak? Saya dari aslinya Kelungkung, cuma tinggal di Denpasar. Oh baik, dari Denpasar Kelungkung ya. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait tatanan baru dari Pura Besakih saat ini? Lebih nyamankah, lebih mudahkah? Ya, kalau saya melihat pertama kali masuk di areal parkir itu sudah sangat tertata rapi sekali. Jadi alur masuknya kemudian itu menyebabkan mungkin hambatan macetnya sudah sangat terurai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita parkirnya menjadi lebih mudah. Kalau dulu kan mungkin parkirnya banyak di area lahan kosong, saat ini sudah tertata rapi sekali dan gedung tempat parkirnya juga sudah luar biasa bagus. Disertai dengan penataan toko-toko yang berjejer di sampingnya, saya rasa juga sudah sangat-sangat bagus, luar biasa sekali. Jadi sangat saya apresiasi lah untuk penataan untuk saat ini seperti itu. Baik, berarti apa yang dilakukan oleh Bapak Koster untuk inovasinya sangat membantu berarti untuk kelancaran daripada pemedak saat ini. Seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau saya secara pribadi luar biasa ya, dalam artian pembangunan yang berkelanjutan yang kita lihat betul-betul saat ini sudah sangat-sangat utamanya membantu umat yang tangkil karena mempermudahkan untuk parkir, kemudian juga akses masuk pura, disertai juga ada mobil seperti bugi tadi yang saya lihat juga itu untuk yang mungkin yang manula dan anak-anak ya, sehingga mereka tidak perlu capek untuk berjalan dengan tenaga listrik kalau saya lihat tadi. Jadi sudah sangat luar biasa inovasinya ini. Yang saya harapkan benar-benar itu membantu sekali umat untuk bisa tampil dengan baik, dan juga saya harapkan ke depannya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik ya. Saya lihat masih ada beberapa pembangunan lagi, titik pembangunan yang saya tidak tahu untuk apa fungsinya, tapi saya yakin itu pasti untuk perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Dilancarkan tampilnya bersama keluarga. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, Om Swastiastu, kembali kita bersama salah satu pemedak di Pura Besakih. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita tanya dulu. Halo adik-adik. Halo. Om Swastiastu. Ini dari mana kalau boleh tahu? SMP Negeri 1 Tegalalang. SMP Negeri 1 Tegalalang. Nah, hari ini kan tampil kayaknya bersama sekolah ya. Gimana melihat tatanan Pura Besakih yang baru, inovasi yang baru dari Bapak Gubernur Bali saat ini? Nyamankah, merasa terbantukah? Silakan, siapa yang jubirnya nih? Menurut saya tempat ini lebih bagus, lebih menarik dan lebih bersih, asri dan juga indah di mata gitu. Oke, apa yang membedakan yang sekarang tatanannya dengan yang sebelumnya? Menurut saya parkirannya sih, parkirannya itu lebih rapi dan tertata gitu, dan terus beberapa kayak ada mobil buji yang gratis gitu untuk kita biar nggak jalan terlalu jauh. Jadi menarik banget gitu. Baik, merasa lebih nyaman, lebih terbantukah saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Lebih Lebih terbantu. Oke, baik, selamat nangkil ya adik-adik bersama rekan-rekan sekolahnya. Sehat selalu dan dilancarkan untuk nangkil jadi Pura Besakih. Sukses mopeng banget, ngiring. Ya, pemirsa Bali TV, kali ini kita masih berada di kawasan Pura Besakih serangkaian dengan upacara Ida Betara Turun Kabeh. Dan sekarang saya kembali bersama salah satu dari sekian banyak pemedak yang tampil di kawasan Pura Besakih saat ini. Om Swastiastu. Inge, kalau boleh tahu dari mana Niki? Siang dari Bangli. Dari Bangli, ternyata pemedak di sini asalnya dari berbagai macam daerah ya. Bagaimana melihat kawasan Pura Besakih saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Yang pertama deh terkait dengan bagaimana penertiban tidak diperbolehkannya membawa sampah-sampah plastik, seperti apa? Silahkan. Menurut yang itu inovasi yang sangat baik ya, terutama
Tiang apresiasi bagi pemerintah Provinsi Bali terutama sudah memberikan informasi tentang mengurangi tentang sampah plastik ke Pura Besakih. Nah, seperti dulu yang lihat ya, yang amati sampah plastik seperti itu, sampah-sampah bekas canang itu sangat menumpuk terutama di depan ya kawasan pura di depan itu. Dan sekarang sudah ada aturan seperti niki. Semoga kawasan Pura Besakih semakin bersih dan indah. Baik, dengan adanya inovasi dari Bapak Gubernur Bali dari lokasi parkir yang dibuat lebih nyaman, apakah merasa lebih terbantu, lebih dimudahkan nggak sekarang dibandingkan sebelumnya, Dik? Tentu sangat nyaman ya, daripada dulu menumplak gitu kan, nggak teratur parkirnya. Kita juga mau ke pura mungkin parkirnya gimana ya, seperti itu berpikir kan ya udah muat duluan. Sekarang sudah seperti ini, sangat bersih, luas, tentu sangat nyaman. Baik, terima kasih banyak, selamat nangkir yang Pura Besakih Rayu State. Ya, itulah wawancara kita bersama salah satu pembedak di kawasan Pura Besakih dengan inovasi Pura Besakih yang lebih baru, lebih indah dengan tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan dari para pembedaknya. Terima kasih. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kali ini kita kembali bersama salah satu pembedak yang ada di kawasan Pura Besakih. Langsung kita berbincang dengan beliau. Om Swastiastu. Swastiastu. Ini Bapak dengan siapa dan dari mana? Yang dengan Bapak Agus dari negara. Dari negara, kawasan negara. Bapak, terkait penangkilan kali ini yang Bapak lakukan bersama keluarga, nampaknya saya lihat tadi turun dari mobil ya Bapak ya. Bagaimana Bapak melihat kawasan dan inovasi yang ditampilkan di kawasan Pura Besakih saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Gebrakan dari Bapak Koster, terbantukah dengan kawasan terbaru seperti ini? Silahkan Bapak. Kalau untuk gebrakan kawasan baru niki nggih, yang merasa sangat terbantu nih, terutama satu parkir. Itu aja sih biasanya masalahnya. Sekarang sudah seperti ini sangat terbantu sekali. Sangat nyaman ya Bapak ya. Baik, terkait juga tidak boleh menggunakan kresek dan menjaga kebersihan. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu sih saya sangat setuju, karena sampah plastik kan susah didaur ulang. Memang harus seperti itu. Baik. Sangat setuju. Baik Bapak, melihat tatanan Pura Besakih saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, bagaimana tanggapan Bapak? Memang jauh lebih bagus sih, lebih gimana ya, lebih nyaman lah, terutama kenyamanan, apalagi bersama keluarga kan harus kenyamanan lah ya. Baik, matur sukses sama Bapak ya. Selamat tampil bersama keluarga juga dan merasakan kenyamanan dengan penangkilan ini ya Bapak. Dan terima kasih pemirsa Bali TV sudah bersama kami. Ya pemirsa Bali TV, kali ini kita berada di salah satu kawasan di bilangan Pura Besakih, tepatnya area parkir motor Pura Besakih, dan kita mau kembali berbincang dengan salah satu pembedak yang sudah tampil pada hari ini. Om Swastiastu, Bapak dengan siapa, dari mana? Yang Nyoman Jayo, saking Gianyar Bu. Wah, saking Gianyar, ini Gianyar tadi negara. Bapak, bagaimana Bapak melihat inovasi dan gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali kita terkait tatanan baru di area Pura Besakih, terutama nih parkir motor yang Bapak manfaatkan sekarang? Mantap Bu, ya tidak banyak siapa. Pokoknya masuk ke sini kelihatan tertib sekarang. Dari pengalaman saya yang kemarin, mungkin sekarang ini ya lebih mantap lah kebersihannya. Cuma untuk kedepannya saya kira untuk perawatan kebersihan dan lingkungannya agar tetap terjaga lebih asri gitulah. Tetap dipertahankan seperti ini ya Pak ya kondisinya. Nah ya, kalau Bapak lebih hijau lagi Bu. Ya, oh ya benar-benar. Bapak merasa lebih nyamankah sekarang daripada nyaman, sebelumnya? Lebih nyaman, terus terang aja lebih nyaman. Baik Bapak, bagaimana Bapak melihat yang sebelumnya daripada yang sekarang yang sudah baru ini Pak? Ya kalau membandingkan ya jelas yang sekarang ya Bu ya. Karena saya lihat mungkin dana yang terpendam sekarang ini banyak sekali, tapi ya membuat agak positif lah, agak bangga lah gitu. Jadi orang Bali gitu. Iya, matur sukses sama Bapak, selamat nangkil bersama Ibu dari Gianyar Diki. Iya. Baik pemirsa, itu dia bincang-bincang kita bersama salah satu pembedak dari Gianyar di kawasan Pura Besakih. Pemirsa, demikian tadi tanggapan sejumlah pembedak terkait keberhasilan pembangunan di kawasan Pura Agung Besakih oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kedepannya diharapkan fasilitas yang telah dibangun bisa dijaga dengan baik.
Dari Pura Agung Besakih, Desa Aryani dan Riase melaporkan.